Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali pada siang hari ini kami kembali menyapa Anda dalam program Kabar Jambi. Untuk hari ini ya, di hari Kamis 14 Desember 2023. Seperti apa kabar Anda? Teriring doa dari kami semua, pemirsa semoga Anda dalam keadaan sehat dan juga tetap bahagia untuk menjalankan apapun aktivitas Anda pada hari ini. Di Kabar Jambi kali ini, lagi dan lagi kami mengundang orang-orang hebat, orang-orang luar biasa yang nantinya akan sharing dan juga cerita bagaimana pengalaman hidupnya dan bagaimana mereka juga bisa berkiprah dan juga bisa mengukir prestasi untuk membanggakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kita angkat hari ini adalah terbatas namun tidak terbatas. Dan untuk mendukung tema ini, saudara, kami juga sudah mengundang dua orang tamu yang luar biasa. Saya perkenalkan terlebih dahulu, di sebelah saya ini telah hadir Mbak Bika Pratiwi atau yang biasa disapa Mbak Tiwi. Selamat siang Mbak Tiwi. Selamat siang. Sehat Mbak Tiwi? Alhamdulillah. Nah, Mbak Tiwi ini ternyata tidak hanya sebagai seorang ketua dari Pertuni, tetapi beliau juga adalah seorang atlet ya Mbak Tiwi ya? Iya betul. Atlet apa nanti akan kita spill ya. Ini kabarnya Mbak Tiwi tadi agak sibuk ya? Iya. Banyak kegiatan ya pagi ini ya? Iya, ada memperingati Hari Disabilitas Internasional. Ini jatuhnya emang hari ini ya? Hari Disabilitas. 3 Desember kemarin. Oh, 3 Desember Iya. kemarin. Oke, mungkin ada ucapan dulu untuk Hari Disabilitas Nasional teman-teman disabilitas lainnya, Mbak Tiwi? Iya, buat teman-teman di seluruh Nusantara dan sampai internasional, selamat Hari Disabilitas Internasional. Dan ucapan dari saya, kita itu punya kemampuan, kenalilah kemampuan kita, jangan disabilitas kita. Jadi kita punya kemampuan, jadi tunjukkan itu, semangat terus buat teman-teman disabilitas. Oke, meskipun ada keterbatasan, tapi jangan melihat keterbatasannya ya, Iya. tetapi melihat skill dan juga kemampuannya. Iya, betul. Nah, ini juga menjadi support system nih untuk teman-teman difabel lainnya yang ada di Nusantara dan juga internasional. Terutama dengan kehadiran Mbak Tiwi hari ini. Terima kasih ya Mbak Tiwi sudah Sama-sama. hadir bersama kami di TVRI Jambi. Dan selanjutnya, di sebelah Mbak Tiwi kita juga sudah mengundang, ini adalah Ketua Komunitas Teman Kecil. Sudah bersama Mbak Intan. Selamat siang Mbak Intan. Selamat siang Bang Ahmad. Sehat Mbak Intan. Alhamdulillah sehat. Ini kita udah kali kedua ya ketemu ya Ya, Mbak Intan ya. alhamdulillah. Kalau kemarin kita sempat ketemu sama Mbak Intan itu di lokasi langsung. Benar. Tapi sekarang kita mengundang Mbak Intan di studio. Tapi Mbak Intan hari ini dari mana tadi? Hari ini khusus ke TVRI Jambi. Khusus ke TVRI Jambi. Dari tempat Dari base kantor camp? kita, Oh, dari dari base kantor. camp. Dari kantor langsung ke sini ya? Yes. Oke, terima kasih Mbak Intan sudah hadir bersama kami. Dan nanti kita juga akan mengetahui nih, apa sih komunitas teman kecil ini. Dan tentunya kami juga akan mengundang partisipasi Anda, pemirsa, yang ingin bergabung, ingin sharing, ingin bercerita bersama dua narasumber kami, dua tamu kami yang hebat hari ini. Anda bisa bergabung di line telepon 0741663855 atau di 081174333133. Baik, saya ke Mbak Intan dulu ya. Ke Mbak Intan adalah Ketua Komunitas Teman Kecil. Jadi Mbak Intan bisa kasih tahu dulu dong, apa sih komunitas teman kecil ini? Oke, makasih Bang Ahmad. Tapi sebelumnya mau ralat sedikit, alhamdulillah teman kecil kita memang berawal dari komunitas. Dan setahun terakhir ini kita sudah sah dan legal dengan yayasan. Oh, udah Iya, yayasan sudah berarti yayasan. sekarang ya. Sekarang kita sudah yayasan, jadi namanya Yayasan Keluarga Teman Kecil. Oh, ada Yayasan Keluarga Teman Kecil. Karena yang tergabung di teman kecil, insya Allah akan jadi keluarga kita. Gitu. Jadi tidak hanya teman saja yang betul. mungkin bertemu, abis itu udah selesai, tapi ini memang merangkul kayak keluarga ya? Ya benar. Dari tahun kapan sih Mbak yayasan ini ada? Dari tahun 2021 di bulan Desember hingga saat ini kita memasuki tahun keduanya teman kecil. Berarti Desember ya? Iya, Desember. Abis anniversary dong, berarti ya? Iya, betul. Tanggal berapa? Kita 3 Desember 2021. Oh, sama kebetulan- kayak Hari Disabilitas Iya, betul. Nasional ya? Iya, betul. Internasional ya? Internasional. Jadi sebenarnya apa sih tujuan adanya yayasan ini, Oke, Mbak Intan? siap. Terima kasih Bang Ahmad. Jadi sedikit kami jelaskan, Yayasan Keluarga Teman Kecil ini adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, yang kita memang khususnya itu mendampingi anak-anak. Nah, dalam mendampingi anak-anak, kita itu membaginya menjadi beberapa lini ya.
Yang pertama itu pendampingan medis, selanjutnya itu pendampingan melalui pendidikan, dan selanjutnya juga ada pendampingan terhadap disabilitas. Nah, dan tidak menutup kemungkinan juga teman kecil melebarkan sedikit jalannya, kita juga mendampingi para pejuang nafkah di jalan dan buat lansia juga. Nah, jadi memang teman kecil ini terlahir untuk mendampingi anak-anak, jadi makanya namanya teman kecil gitu sejarah awalnya. Jadi memang ada kepedulian sosial tadi ya kepada masyarakat yang memang membutuhkan dan juga memerlukan pendampingan ya. Betul. Berarti dari 2 tahun yang lalu ini sudah bergerak. Nah, untuk progresnya gimana nih di tahun 2023 ini, Mbak Intan? Kehadiran dari keluarga teman kecil. Dari awal pertama kita mendirikan teman kecil kan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita memang berfokus pada anak-anak. Di tahun pertama kita fokus ke pendampingan medis. Di tahun seiring berjalannya waktu hingga saat ini kita dipertemukan dengan orang-orang hebat juga. Jadi kita memang mencoba untuk terjun ke dunia disabilitas. Saat ini teman kecil mulai melakukan pemberdayaan terhadap disabilitas. Tuh salah satunya Kak Tiwi ya sebagai instruktur kita yang ada di Taman Belajar Al-Quran Braille, yang memang saat di awal kita membuka TBAB itu berawal dari keresahan teman-teman di tim teman kecil juga gitu. Bahwasannya ketika saya terutama sebagai seorang muslim, ketika kita dengan mudahnya bisa membaca Al-Quran, kita juga terfikirkan nih bagaimana sih teman-teman tunanetra, teman-teman kita yang istimewa ini dalam membaca Al-Quran, apakah semudah itu ataukah mungkin ada media lain untuk mereka mempelajarinya. Nah, ternyata setelah kita cari tahu ada nih yaitu Al-Quran Braille ya Kak Tiwi. Ada Al-Quran Braille, dan setelah kita dalami lagi, alhamdulillah disambut baiklah niat kita dengan timnya Kak Tiwi. Karena ada salah satu kalimat yang cukup membuat kita terenyuh ya dari teman-teman tunanetra ini adalah mereka mengatakan biarkan kami buta di dunia asalkan kami tidak buta di akhirat gitu. Jadi kalimat itulah yang mendorong teman kecil harus bisa menciptakan si Taman Belajar Al-Quran Braille ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini dengan bermodalkan keyakinan dan bismillah ya, kita sudah terbentuk 2 tahun ya Kak Tiwi sampai sekarang. Membernya gimana? Anggota dan juga mungkin peserta dari Taman Belajar Al-Quran Braille ini? Kalau untuk member sendiri sih kita awalnya kerja sama SLB juga dan Pertuni juga tentunya. Jadi dari teman-teman Pertuni, dari anak-anak SLB, dan di TBAB sendiri pun untuk membernya itu bukan yang usia remaja aja gitu. Jadi kita di sana ada yang dewasa juga ada ya. Dari usia kecil, dari usia 9 tahun sampai yang paling remaja, yang paling dewasa usia 53 tahun. Nah, jadi memang alhamdulillahnya tempat ini sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman karena kan teman-teman tunanetra ini mereka mengalami tunanetra bukan dari lahir ya Kak Tiwi. Banyak yang dari usia dewasa dan itu kan sangat tidak tersentuh dengan basic braille tadi gitu. Nah, ya itu sih. Jadi memang harus ada penyesuaian ya. Iya, betul. Jadi sangat bermanfaat sekali TBAB ini bagi teman-teman tunanetra tadi gitu. Dari yang awalnya tidak mengenal braille sama sekali sampai pada saat hari ini mereka sudah bisa membaca dan juga sudah bisa menuliskan huruf Al-Quran itu. Saya juga terenyuh tadi kata-kata dari teman-teman ya, asal biar nggak bisa ngelihat di dunia tapi nanti bisa mendapat pencerahan di akhirat ya. Oke, saya ke Mbak Tiwi nih. Mbak Tiwi mungkin bisa menceritakan dulu sedikit ya, mohon izin Mbak Tiwi nih ya, untuk kondisinya seperti apa saat ini Mbak Tiwi dan dimulai dari kapan? Ya, jadi saya seorang disabilitas netra. Netra saya itu dari usia 8 tahun. Nah, dulu di usia 2 tahun saya mengalami step atau panas tinggi. Nah, jadi di usia 5 tahun juga saya pernah jatuh. Nah, jadi saraf mata kena, iya retinanya itu kena. Nah, yang biasanya kan kalau di tengah bola mata tuh kalau yang non disabilitas itu kan hitam. Nah, kalau saya putih. Nah, iya jadi nah itulah yang menyebabkan lama-kelamaan jadi total. Emang berarti sebelumnya masih ada berapa persen gitu bisa lihat ya? Iya, masih ada. Waktu kelas 1 sampai kelas 3 saya sekolah di sekolah umum. SD biasa. Nah, waktu mau nerima rapot, nah itu tiba-tiba
udah nggak bisa lihat lagi. Tapi yang menguatkan Mbak Tiwi hingga saat ini tuh siapa, Mbak? Tentunya keluarga, orang tua, dan teman-teman juga. Walaupun Mbak Tiwi memiliki keterbatasan, tapi juga harapan dan cita-cita ke depannya ini juga semakin luas, dan Mbak Tiwi juga semakin untuk mewujudkan hal itu ya Mbak Tiwi ya. Salah satunya adalah Mbak Tiwi juga adalah seorang atlet nih pemirsa. Jadi Mbak Tiwi ini adalah seorang atlet catur ya. Nah, ini dari kapan Mbak Tiwi jadi atlet catur Mbak Tiwi? Waktu itu berawal dari 2008. Nah, ketika kan waktu sekolah di SLB setiap tahunnya ada lomba kreativitas. Nah, di mana lomba ini masing-masing teman-teman itu mempunyai bakat masing-masing. Nah, sementara waktu itu ada lomba catur. Nah, nggak ada yang mau nih, Bang. Nggak ada yang mau ya? Iya. Nah, terus karena satu-satunya belum ada yang mengambil lomba catur, jadi ya Mbak Tiwi nekat ya. Aduh, gimana ya? Itu kan catur, permainan biasanya pakai strategi. Yang banyak main itu kan cowok kayak gitu. Aduh, bisa nggak ya? Itu kan mengurus otak banget gitu kan. Nah, akhirnya dicoba dulu dengan motivasi juga dari guru. Akhirnya ya udah coba lama-kelamaan suka dan diajarin juga sama teman-teman melalui notasi. Jadi walaupun jadi menggunakan blend gitu, Bang. Jadi papan caturnya itu beda ya? Iya, beda. Mbak Tiwi ya? Sebenarnya sama, cuma dimodif aja. Ya? Supaya bisa menyesuaikan ya Mbak Tiwi? Iya. Tapi bisa juga digunakan sama non-disabilitas. Tapi awalnya kan Mbak Tiwi milih catur nih. Ya, itu penyesuaiannya gimana Mbak? Sehingga Mbak juga bisa lama-kelamaan terlatih nih di bidang catur dan sempat ikut lomba catur, pertandingan catur, dan akhirnya juga bisa menang. Gimana Mbak? Waktu itu belajarnya kurang lebih 2 bulan karena udah mepet waktunya mau lomba provinsi kan. Nah, teman-teman udah ada lombanya kan masing-masing. Nah, sementara itu dadakan banget. Iya. Jadi dalam waktu 2 bulan itu ya udah, yang penting kata pelatih tahu dulu strateginya, terus langkah-langkahnya. Nah, akhirnya 2 bulan itu ya, walaupun waktu itu belum juara 1. Iya, tapi nggak apa-apa, yang penting udah coba ya Mbak ya? Iya, udah coba. Lama-kelamaan jadi suka dan terus ikut kalau ada lomba catur. Wah, ini kapan-kapan saya pengen juga nih tanding catur nih sama Mbak Tiwi nih. Tapi saya siap-siap takut kalah nih. Belum apa-apa udah takut kalah ya, karena kita sudah bersama yang pro di bidang catur ya. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa cerita-cerita menarik lainnya bersama Mbak Intan dan juga Mbak Tiwi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Kita masih berbincang bersama Mbak Intan dan juga Mbak Tiwi. Kita mengangkat tema terbatas tapi tidak terbatas. Saya lanjutkan kembali ke Mbak Intan ya, bahwa tadi sudah sempat di-spill untuk Yayasan Keluarga Teman Kecil ini memang ada misinya, yaitu di bidang medis, selanjutnya juga ada pendidikan dan juga ada yang disabilitas. Nah, tadi juga sempat memberitahukan dan juga menginformasikan bahwa ada salah satu programnya, yakni Taman Belajar baca Al-Quran Braille ya. Nah, kalau untuk semangat dari teman-teman di sana untuk belajar Al-Quran gimana Mbak? Bisa diceritain nggak Mbak? Oke, siap. Cukup menarik. Alhamdulillah ya, kita dari awal terbentuknya TBAB ini cukup yang diawali dengan 8 siswa ya waktu itu Kak Tiwi. 8 siswa? 8 siswa yang kemudian akhirnya berkembang di sistem TBAB sendiri pun kita buat seperti sekolah juga Bang. Jadi ada kayak semester, ujian semester, terus ada libur, terus kita nanti ada terima lapor. Tapi fokusnya memang membaca Al-Quran? Membaca dan menulis Al-Quran. Iya.
Ya seperti itu. Jadi kita memang buat sistemnya seperti sekolah ya. Dari di awal 8 murid sampai akhirnya sekarang alhamdulillah berkembang menjadi kurang lebih 25 murid di TBAB Al-Fatih. Kita sudah 1 kali wisuda. Oh, sudah 1 kali wisuda ya? Ya, ada wisudanya juga. Terus ya itu jadi salah satu apa ya, supaya teman-teman tuh penyemangat gitu. Karena kan memang sebenarnya Al-Quran Braille ini kan ya teman-teman tuh sangat membutuhkan, karena selama ini juga mungkin teman-teman difasilitasi Al-Quran tapi tidak difasilitasi bagaimana cara belajar dan menulisnya gitu. Pelatihannya belum ada gitu. Dan teman kecil membuka TBAB, kita singkat jadi TBAB, itu adalah yang pertama di Provinsi Jambi gitu, untuk pelatihan dan pembelajaran Al-Quran Braille ini sendiri. Nah, alhamdulillah teman-teman pun sangat semangat gitu. Karena bagi kami sendiri sih bukan seberapa hebat teman kecil membentuk TBAB ini ya Bang. Tapi seberapa bermanfaatnya TBAB ini untuk teman-teman tunanetra. Dari yang awalnya mereka tidak tahu sama sekali kan, sampai akhirnya bisa membaca. Ya insya Allah itu jadi jariah juga buat semua yang sudah support gitu. Mulai dari tim Kak Tiwi, ada Pak Zainun, Bu Eka dan Ustadz Hardian sebagai instruktur di TBAB. Itu juga jadi salah satu penyemangat buat teman-teman dan juga terutama teman kecil. Iya. Dengan semakin banyak orang-orang yang peduli juga semakin semangat lah teman-teman di keluarga teman kecil ini ya. Tapi ada cerita nggak sih dari keluarga-keluarga teman kecil ini, bahwa kan tadi dibilang kalau misalnya ada Al-Quran Braille ini memang ada, tapi untuk pelatihannya itu tidak ada, sehingga mereka juga agak kesulitan untuk membaca Al-Quran. Nah, kalau dari teman-teman di keluarga teman kecil ini ceritanya seperti apa sih sehingga mereka tertarik untuk bisa belajar Al-Quran di TBAB ini? Salah satunya mungkin ya ada salah satu murid yang di TBAB ini, beliau itu mengalami kebutaan di usia dewasa, yang memang di usia kecil ya, di usia sekitar 2 tahun atau 4 tahun gitu. Terus mencari-cari tempat mengaji Al-Quran Braille khusus, karena kan awalnya pernah melihat ya Bang. Dan mungkin karena kebutuhan yang mengajikan juga sebuah kebutuhan terutama bagi umat muslim gitu. Untuk rohani untuk rohaninya. Akhirnya mencari selama 15 tahun, keliling-keliling Jambi, tanya sana sini, nggak dapet, dan qadarullah ya, takdir Allah aja kita akhirnya membuka ini di tahun 2022 di Februari. Di awal tahun kemarin 2023 beliau ikut bergabung dan merasa sangat senang sekali dengan adanya ini. Karena beliau selama 15 tahun cari tapi nggak ketemu gitu. Akhirnya ketemu. Nah, ketemunya ini di mana? Siapa yang mempertemukannya, Mbak? Nah, alhamdulillahnya berkat dari teman-teman Pertuni juga Bang gitu. Dari agenda kegiatan Pertuni ya waktu itu Kak Tiwi. Iya, jadi waktu itu ada pendataan ceritanya Bang, UPSK. Nah, jadi kita ketemu sama teman-teman tunanetra lainnya. Biasa kan kalau kita kenalan, cerita kayak gitu, kegiatannya apa. Nah, akhirnya kita terus apa yang dibutuhkan saling sharing ya. Akhirnya kita ajak buat ke TBAB karena udah lama beliau mencari untuk pelatihan Al-Quran Braille ini. Nah, yang ada malah dikasih Al-Qurannya, tapi nggak tahu cara bacanya gimana, cara nulisnya gimana gitu kan. Cuma tiba-tiba dikasih aja Al-Qur'annya. Nah, yang dibutuhkan kan cara membacanya bagaimana. Gitu. Jadi memang sangat penting ya untuk pelatihan ini untuk teman-teman disabilitas, terutama tunanetra ya, Mbak Tiwi ya. Alhamdulillah. Dan ini baru pertama kali kita mendapatkan pelatihan ini dari Yayasan Keluarga Teman Kecil ini, Bang. Kalau inisiatornya siapa sih teman kecil ini, Mbak Intan? Yang terlibat di dalamnya itu siapa-siapa saja sih? Seluruh tim yang ada di teman kecil terlibat. Kita ada 5 orang anggota di dalam teman kecil. Yaitu semua tim-tim hebat teman kecil lah yang membuat ini tuh bisa berkembang dan terwujud dengan baik gitu. Mau di-spill nggak namanya? Boleh. Boleh, silakan. Di antaranya 2 udah hadir ya di studio ini ya. Sudah hadir di studio. Cuman sayangnya kalau kursinya ditambah bisa kita masukin ya. Siapa aja tuh Mbak Intan? Ada Bang Ahmad Noval yang sudah hadir di studio. Oke. Terus ada
kakak kita tuh Teteh Demi. Orang Jawa Barat kalau Iya, panggilannya betul, Teteh ya. panggilannya Teteh. Terus ada Mbak Felina, terus ada Bang Faris, terus saya. Iya, dan juga Mbak Intan ya. Ini kalau misalnya syutingnya record bisa kita tampilin fotonya di sini Iya, ya. betul. Baik, jadi berarti inisiatornya itu ada 5 orang ya yang terlibat Iya, ya di sini ya. Yang saat ini memang juga terus berupaya untuk mencari dan juga menyebarluaskan informasi bahwa di sini ada Taman Baca Al-Quran Braille, sehingga orang-orang yang tidak tahu di Jambi ataupun dimanapun berada, jadi bisa memanfaatkan sarana ini ya untuk baca Al-Quran ya. Tapi kalau untuk anggotanya, tadi kan sudah menyebutkan bahwa ada yang dari usia yang memang remaja sampai yang dewasa yang sampai 50-an ya. Nah, itu sebenarnya anggotanya itu dari mana aja? Masih fokus dari wilayah Jambi saja atau ada juga nih yang dari luar yang dengan semangatnya datang ke Jambi? Mbak Intan. Kalau untuk anggota sendiri berarti kan domisili ya Bang. Sejauh ini pun kita sebenarnya terbuka untuk siapapun. Namun memang kan kalau untuk yang jauh-jauh pasti mereka akan terkendala di tempat menginap seperti itu kan. Nah, itu pun kita juga memberikan kemudahan buat teman-teman yang jauh karena yang di TBAB ini memang rata-rata domisili Jambi. Paling jauh itu kita kan tempat mengajinya ada di Julutung di belakang Diva Karaoke itu di daerah sana. Kalau di search di Google Maps ada? Ada. Apa tuh titiknya? Kasih tahu aja nggak apa-apa. Jari Netra. Jari Netra. Ya, Oke, kalau nggak salah Jari Netra ini yang di depannya ya? Iya, betul. Berarti dia di belakangnya, tapi tanya aja di situ, nanti bisa diarahkan ke belakang ya? Iya, betul. Oke, jadi memang kalau untuk yang dari luar kota gimana untuk treatmentnya? Kalau untuk di luar kota kita mencoba untuk memfasilitasi juga ya Bang, jadi Al-Quran dan alat-alat tulis lainnya akan teman kecil fasilitasi, asalkan memang benar-benar nanti ada instruktur yang bertanggung jawab untuk sekolah tersebut gitu. Jadi kita memberikan kemudahan juga buat teman-teman yang mau belajar. Jadi dan goals di teman kecil pun di TBAB juga buat yang menjadi santri saat ini, yang menjadi siswa saat ini sudah waktunya juga harus berkembang untuk menjadi instruktur gitu. Sudah saatnya juga mereka mengembangkan ilmunya, membagikan ke teman-teman yang lain gitu, yang mungkin di dekat rumah atau keluarga atau saudara yang membutuhkan gitu. Dan sebagai nantinya, perpanjangan tangan iya, ya? Betul, sebagai perpanjangan tangan. Dan untuk semua kebutuhan insya Allah nanti teman kecil akan bantu fasilitasi. Gitu, oke. Jadi link dan juga relasinya itu juga semakin luas. Jadi teman-teman yang sudah berhasil di sini dengan sudah mahir membaca Al-Quran bisa serahkan lagi, dilanjutkan lagi perjuangannya untuk membantu orang-orang lainnya. Jadi semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Iya, semakin banyak dan juga semakin banyak juga amal jariahnya ya untuk para anggota ya. Baik, saya ke Mbak Tiwi lagi nih Mbak Tiwi. Tadi Mbak Tiwi disebutkan sama Mbak Intan adalah salah satu instruktur dari 5 orang instruktur ya? 4. Oh, 4. Iya. Mau sapa dulu instruktur yang 4? Siapa aja tadi saya lupa namanya? Iya, ada Pak Zainun. Pak Zainun. Iya, guru di SLB juga. Ada Bu Eka. Bu Eka. Iya. Ada Ustadz Hardian. Ustadz Hardian dan juga Mbak Tiwi. Iya. Nah, kalau Mbak Tiwi ini bagaimana dulu bisa membaca Al-Quran Braille dan Mbak Tiwi juga menularkan ilmu yang sudah Mbak Tiwi dapatkan kepada teman-teman di keluarga kecil? Iya, jadi dulu awal belajar Al-Quran Braille dari sekolah. Nah, sebenarnya di sekolah juga nggak ada pelajaran khusus, tapi dimasukkan ke ekskul ya? Iya, ekskul. Nah, jadi kebetulan yang ngajar Al-Quran Braille itu Pak Zainun. Oh, dari Pak Zainun. Iya, jadi dari Pak Zainun. Nularnya ke Mbak Tiwi. Iya, Alhamdulillah Pak Zainun dengan sabar mengajari saya, terutama jadi bisa diserap juga ilmu dari Pak Zainun. Tapi kalau menurut Mbak Tiwi nih, ya yang mungkin dulu pertama kali membaca Al-Quran Braille, nah itu gimana kesulitannya? Ya, kalau untuk kesulitannya sebenarnya kalau Braille ini asalkan kita tahu abjad dulu, Latin dulu, karena memang huruf agak hijaiyahnya ya berarti ya? Agak sulit juga kalau langsung ke Arabnya, Bang. Nah, jadi kita harus mengenal titik-titiknya dulu, menghafal Latin dulu. Nah, nanti baru kita menghafal Arabnya. Nah, karena kalau langsung ke Arabnya itu agak kesulitan kayak gitu. Nah, karena
yang di Arab Braille ini lebih banyak lagi titik-titiknya yang harus dihafal. Dari 6 titik kan kita ada namanya riglet, itu alat tulisnya, dan stilus. Nah, itu ada kotak-kotak kan yang diolah dari 6 titik. Itu diolah menjadi huruf, angka, semuanya ada di situ. Jadi kita harus benar-benar menghafal huruf-huruf hijaiyahnya, tanda-tandanya, seperti itu. Oke, berarti memang harus belajar yang Latin dulu ya? Iya. Kalau versi Mbak Tiwi ya, baru nanti Iya. bisa langsung belajar bahasa Arabnya supaya semakin mahir ya? Iya. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan kembali cerita-cerita menarik dari Mbak Tiwi dan juga Mbak Intan. Usai pariwara berikut ini, kami segera kembali di Kabar Jambi. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Kita lanjutkan kembali, ini perbincangannya tadi sempat terputus ya sama Mbak Tiwi ya, untuk belajar membaca Al-Quran Braille. Tadi Mbak Tiwi menyarankan untuk membaca huruf Latinnya terlebih dahulu sebelum nanti bisa menguasai huruf Arabnya. Iya, ya Mbak betul. Tiwi ya. Tapi untuk proses itu biasanya berapa lama Mbak Tiwi bisa sampai mahir? Sebenarnya tergantung sama individunya, Bang. Kalau saya alhamdulillah waktu itu belajar Braille Latin dulu itu 1 minggu. 1 minggu? Iya, untuk menghafal Braille itu. Abis itu baru ya Iya. lanjutkan yang bahasa Arabnya lagi ya, Iya, dimahirin bahasa ya. Arabnya. Iya. Jadi memang benar-benar harus sungguh-sungguh ya. Iya, Jangan betul. main-main ya. Iya, karena ini hafalan kan sifatnya, dan harus tahu juga tulisan Braille-nya. Nah, letak-letak menghafal titik-titiknya seperti itu. Tapi otomatis itu bisa jadi sarana juga ya untuk teman-teman tunanetra lainnya menjadi seorang penghafal Al-Quran ya Mbak Tiwi. Iya, betul. Jadi makanya kita butuh sekali dengan adanya pelatihan Al-Quran Braille ini, karena teman-teman ini kan ya walaupun hafalan audio, kalau kemarin kan teman-teman hanya menghafal melalui audio, belum tahu cara membacanya, cara menulisnya. Nah, dengan adanya pelatihan Al-Quran ini yang telah difasilitasi oleh Yayasan Keluarga Teman Kecil ini, alhamdulillah teman-teman bisa membaca Al-Quran Braille. Oke. Nah, saya ke Mbak Intan lagi. Nah, terkait dengan jadwal latihannya gimana Mbak Intan? Sejauh ini untuk jadwal latihan sendiri sih kita di hari Selasa sama Jumat. Jadi Selasa dan Jumat, berarti satu minggu dua kali ya, benar. Dari jam berapa Mbak? Dari jam 2 sampai jam 5. Jam setengah 6 dah pulangnya. Bebas ya. Pokoknya kalau masih makin semangat itu biasanya bisa makin sampai lama. sore ya. Iya, betul. Sampai sore ya. Karena kelas kita juga nambah, selain belajar menulis dan membaca, kita ada kelas tajwid, tahfiz, iya. kelas tilawah Tajwid juga. kelas tilawah. Terus juga mulai belajar untuk berpidato gitu. Iya. Jadi memang kan kita mencoba untuk membentuk mental teman-teman juga gitu, supaya nanti kan apalagi adik-adik yang usia sekolah, supaya nanti bisa lebih lebih berkembang lagi dan lebih berani lah untuk eksplor dirinya sendiri gitu. Betul, siapa tahu nanti mereka juga bisa jadi kori-koriah ya, betul. Hafiz-hafizah ya, untuk bisa mengikuti mungkin MTQ dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini ada nggak diarahkan, mungkin ada jebolan dari Yayasan Keluarga Teman Kecil yang sudah diikut sertakan dalam kompetisi? Di alhamdulillahnya nih di TBAB itu muridnya cukup berprestasi semua. Mungkin karena di bawah binaan Kak Tiwi juga ya, jadi memang teman-teman tuh sangat berprestasi. Untuk yang kori-koriah sendiri pun kita sudah ada dua siswa ya Kak Tiwi, atas nama Bu Emi dan Bu Nur. Jadi beliau itu adalah koriah nasional yang mewakili Jambi. Bu Emi dan juga Bu Nur ya. Jadi tampil juga. Iya betul. Selalu sering tampil lah kita tampilkan untuk tilawah kan, baca Al-Quran. Dan adik-adik pun juga kita buka kelas tilawah itu supaya bisa regenerasi gitu, melanjutkan jejaknya Bu Nur dan Bu Emi sebagai koriah. Oke, tadi juga sempat menyampaikan bahwa ada tambahan kelas ya, kayak tilawah, terus juga tadi ada beberapa kelas lainnya. Instrukturnya nambah juga nggak?
instrukturnya nambah juga, jadi based on basic ya. Kayak kalau untuk yang tilawah itu instrukturnya Bu Emi. Iya. Jadi beliau memang mengajarkan anak-anak untuk supaya bisa bertilawah ngajinya. Memang dibentuk supaya bisa mengikuti lomba-lomba seperti MTQ tadi kan Bang ya. Terus kalau untuk yang tahfiz kita ada Kang Yaya. Jadi Kang Yaya ini beliau adalah hafiz Quran di TBAB ada 7 juz yang udah beliau hafalkan, kurang lebih seperti itu. Jadi beliau yang mengajarkan tajwidnya, hafalan. Jadi yang setoran hafalan sama Kang Yaya, seperti itu. Jadi tidak hanya berfokus pada baca dan tulis, kita coba juga kan, tapi mana lebih tahu mendalami lagi ya. Mana tahu ada bakat-bakat tersembunyi yang ada di adik-adik tadi gitu. Betul, karena siapa tahu mereka juga ada kelebihan-kelebihan yang menonjol, dan ini juga bisa menjadi ruang prestasi juga bagi adik-adik ataupun teman-teman di teman kecil ini ya. Iya, betul. Tapi Mbak Tiwi kan sebagai instruktur di sini ya. Mbak Tiwi gimana melihat semangat dari adik-adik yang ada di sana membaca Al-Qur'an? Mereka rutinkah datang atau gimana menurut Mbak Tiwi? Iya, alhamdulillah sejauh ini mereka sangat ya semangat untuk mempelajari Al-Qur'an Braille. Jadi ya harus dikasih suntikan-suntikan. Iya, ada motivasinya ya. Iya, semangat terus Bang. Jadi progresnya ketika Mbak memberikan pengajaran, misalnya hari ini targetnya adalah baca ini dan mereka sanggup gitu ya? Iya, dan kita seperti yang sudah disampaikan sama Mbak Intan tadi, ada ujiannya juga kan. Nah, kebetulan saat ini kita lagi ujian ya, Mbak Intan. Oh, sekarang lagi ujian? Iya, ujian semester lah gitu. Habis itu baru terima lapor ya, melihat dan juga nanti bisa dievaluasi bagaimana hasilnya. Ketika bagus mungkin mereka juga berkesempatan untuk bisa menjadi instruktur seperti Mbak Intan bilang tadi. Tapi Mbak Tiwi selain di teman kecil mungkin ada juga nggak kiprah dari Mbak Tiwi untuk mengajarkan teman-teman tunanetra lainnya untuk bisa membaca Al-Quran selain di teman kecil? Untuk saat ini ya di teman kecil ini, karena yang baru pertama kali yang memfasilitasi yang khususnya untuk teman-teman pertuni kan Bang, itu dari teman kecil. Oke, berarti ketika ada yang membutuhkan langsung diarahkan ke teman kecil? Iya. Ke TBAB ini. TBAB ini. Karena Mbak Tiwi ini kan juga sering banyak ketemu orang ya. Jadi dari ketemu tadi bisa sharing apa yang dibutuhkan, seperti Mbak Tiwi bilang, nanti bisa diarahkan nih pengennya apa. Gitu ya, berarti juga menjadi fasilitator juga dong Mbak Tiwi ya. Alhamdulillah sekali. Selagi bisa membantu teman-teman. Perasaannya gimana sih Mbak Tiwi ketika Mbak Tiwi itu bisa nih, ternyata saya juga bisa nih seperti orang-orang pada umumnya untuk bisa saling membantu kepada orang yang membutuhkan. Seperti apa sih Mbak? Ya senang sih, cuma bisa membantu teman-teman, bisa jika perlu teman-teman lebih dari saya pengen seperti itu. Oke, nah Mbak Intan, kalau untuk penyebar luasan informasinya gimana Mbak, supaya kehadiran yayasan ini bisa diketahui banyak orang? Selain kita dialog di sini ya Mbak ya, tapi pasti ada dong strategi dari para anggota inisiator untuk bisa memberikan informasi ini lebih luas lagi, sehingga nantinya keberadaan dari yayasan ini juga memiliki manfaat yang menarik nih untuk masyarakat. Gimana Mbak? Oke. Sejauh ini kita untuk promosi sendiri sih, khususnya untuk kalau kita tuh tidak mempromosikan teman kecilnya, tapi memang mempromosikan program-program unggulan kita gitu. Contohnya seperti TBAB ini khusus untuk teman-teman tunanetra, ya biasanya kita melalui teman-teman pertuni dan melalui jejaring sosial ya Bang, seperti Instagram. Terus kita juga share melalui WhatsApp, grup dan segala macam gitu. Nah selain ini pun, selain program TBAB, kita juga punya nih program ngaji buat teman-teman bahasa isyarat namanya TBAI. Itu kita kerjasama sama SLB. TBAI ya? TBAI Al-Fatih. Jadi dua pengajian itu dampingan teman kecil. Selain itu juga ada kita saat ini program yang akan kita laksanakan di Januari, itu kita insya Allah akan membuka mini geraha disabilitas
yang kita bukakan dan kita persembahkan untuk teman-teman disabilitas sebagai wadah dan media buat teman-teman bisa berkreasi dan berinovasi gitu di tempat tersebut. Bentuk kegiatannya apa nanti nih di Mini Graha? Nah, untuk bentuk kegiatannya sendiri saat ini kita lebih ke pemberdayaan ya, Bang, pemberdayaan disabilitas seperti kewirausahaan yang nantinya memang membuat harapan kita teman-teman disabilitas ini bisa mandiri secara ekonomi. Jadi di sana nanti di tempatnya akan impian kita adalah ingin kita jadikan sebagai pusat teman-teman disabilitas. Di situ ada pusat ekonominya gitu. Ada pembelajaran juga di situ. Ada pembelajaran juga, pengajian, terus ada pemberdayaannya. Teman-teman bisa berwirausaha di sana, berjualan, berkreasi seperti itu. Jadi salah satu media promosi kita juga hari ini hadir di dialog di TVRI, jadi salah satu media promosi yang cukup besar juga gitu, salah satunya terbantu. Itu tadi Mini Graha rencananya mau didirikan di mana ya, Mbak? Kalau untuk tempatnya saat ini kita akan dirikan di arah Aroma Cempaka ya, Bang. Cempaka Putih, Baru Cempaka ya? Putih, Jelutung. Ya. Di Jelutung Di Jelutung. Insya Allah launchingnya Januari. Nanti mungkin izin mau undang TVRI. Oh iya, siap, kita bisa diundang ya. Jadi nanti mau launchingnya pada bulan Januari ya. Mini Graha dari disabilitas ya. Iya, untuk disabilitas. Jadi di sini juga akan memberikan sarana dan juga ruang kepada para penyandang disabilitas untuk bersama-sama berkarya. Iya, benar. Ya, yang juga turut didukung sama teman-teman yang sangat luar biasa. Ini idenya sangat brilian sekali Mbak Tiwi ya. Nah, menyambut ini gimana nih menurut Mbak Tiwi dengan adanya Mini Graha ini nanti, Mbak? Iya, ini sangat luar biasa. Ya itu tadi keluarga teman kecil ini sangat bermanfaat. Kehadiran keluarga teman kecil sangat bermanfaat bagi kami, khususnya teman-teman disabilitas. Karena mungkin kalau ya itu tadi kan kaderullah, jalan dari Allah kami bisa bertemu dengan teman kecil sehingga bisa memfasilitasi kami dari mulai pembelajaran sampai teman-teman untuk menggali bakatnya nanti di Graha juga. Nah, Mbak Intan, sebelum adanya teman kecil ini, pandangan Mbak Intan sendiri dengan penyandang disabilitas itu seperti apa sih? Oke. Menurut saya sendiri jauh sebelum saya bergabung di Yayasan Kemanusiaan Teman Kecil ya khususnya, sebagai orang yang dulu sangat awam sekali sama dunia disabilitas, bagi saya jujur teman disabilitas itu ya sangat langka sekali gitu ketemu sama yang seperti Kak Tiwi. Dan istimewa ya. Istimewa sekali gitu. Dulu memang waktu itu ketika saya melihat teman-teman disabilitas, kayaknya nggak mungkin ada yang bisa berprestasi, kayaknya nggak mungkin ada yang bisa. Seperti ada rasa pesimis ya. Iya, seperti itu, seperti ada rasa pesimis karena memang disabilitas cukup awam ya bagi saya dulu di lingkungan saya seperti itu. Nah, alhamdulillahnya Allah tuh masukin kita nih ke tempat yang ternyata kita bisa di sana berteman dengan teman-teman disabilitas yang kemudian ternyata teman-teman disabilitas ini sangat luar biasa gitu. Ketika kita pikir mereka itu tidak terbatas ya, ketika kita pikir mereka itu terbatas, tidak bisa banyak melakukan sesuatu, ternyata mereka bisa lebih dari itu. Contohnya kan seperti Kak Tiwi, seorang atlet catur. Kalau dipikir-pikir kan gimana caranya mencatur gitu. Terus teman-teman yang atlet-atlet lainnya seperti itu, dan mereka bisa menulis, bisa membaca, bahkan kalau yang udah lancar braille itu nulisnya sangat cepat ya? sekali gitu. Sangat cepat sekali, dan itu kan mengandalkan pikiran ya, Bang. Mereka mengandalkan pikiran, konsentrasi gitu. Ya sangat luar biasa sekali. Nah, karena itulah juga kan alhamdulillahnya diberi kesempatan bergabung di teman kecil ini supaya ingin mematahkan pandangan-pandangan awam seperti saya dulu yang belum bergabung di teman kecil gitu. Supaya bisa supaya sadar kalau ternyata teman-teman disabilitas itu tidak punya batas gitu. Jadi disabilitas itu hanya keistimewaan ya yang dititipkan oleh Tuhan ya. Sebenarnya memang banyak hal-hal lain yang masih bisa digapai yang mungkin selama ini dipandang sebelah mata sama orang, tetapi tidak seperti itu. Mereka juga memiliki hak yang sama pada seperti manusia pada umum lainnya ya. Kalau Mbak Tiwi mungkin ada cerita yang membuat Mbak Tiwi itu menjadi kuat ya
membuat Mbak Tiwi itu bisa membuktikan bahwa saya tuh nggak dipandang sebelah mata sama orang? Ya, jadi dulu itu sebenarnya apa ya, orang-orang kan banyak yang masih stigma ya Bang, Iya. terhadap disabilitas tuh masih apa sih, Underestimate ya? iya apa sih, apalagi netra gitu kan, kadang-kadang ini benar nggak sih netra atau apa sih kayak gitu kan, atau mau cari tenar aja atau gimana gitu kan. Dan Nah, kata-katanya itu kayak kata-kata netizen yang menyakitkan hati ya iya Mbak Tiwi ya? betul, bahkan kan Julid ya? ya di bidang pekerjaan, pendidikan masih kita itu disabilitas masih dipandang sebelah mata gitu kan. Nah, ada pengalaman juga ya, gara-gara tunanetra sempat bukan saya aja tapi teman-teman yang lainnya juga mengalami penolakan-penolakan kayak gitu. Emang bisa tunanetra menggunakan komputer, emang bisa tunanetra menggunakan handphone kayak Iya, gitu. iya. Nah, jadi itulah yang membuat apa namanya, apalagi kan zaman kan udah canggih ya, jadi ya kita sama gitu sama sama non disabilitas pada umumnya, sama teman-teman pada umumnya kita sama, hanya mungkin kebutuhan kita aja yang berbeda seperti itu, yang ya teman-teman yang non disabilitas handphonenya nggak bersuara, kita yang netra bersuara kayak gitu, gitu aja. Tapi kalau saya lihat memang lebih cerdas ya Mbak Tiwi, karena bisa menstrategikan walaupun handphonenya ya, tapi handphonenya itu bisa dimodifikasi sehingga bisa dipakai, dan itu adalah kecerdasan dari Mbak Tiwi. Orang-orang awam seperti kita juga belum tahu adanya hal seperti itu ya. Jadi kita gaptek juga ya. Iya, malah kebalikannya, kita yang malah jadi gaptek ya dibandingkan Mbak Tiwi. Tapi Mbak Tiwi tetap semangat ya Mbak Tiwi ya. Harus ya Mbak Tiwi. Harus. Menularkan semangat juga ya sama teman-teman yang lainnya Mbak Tiwi ya. Betul sekali Bang. Jadi kita bangga nih dengan Mbak Tiwi. Tapi tadi kan sempat kita cerita terkait dengan atlet catur ya. Itu masih diteruskan nggak sekarang? Masih dong. Masih ya? Masih. Jadi latihan juga masih? Masih. Jadi membagi waktu, pandai-pandainya membagi waktu. Jadi kalau Selasa dan Jumat itu fokus ke TBAB, dan Sabtu dan Minggu untuk catur. Jadi ada waktu tetap untuk catur Sabtu dan Minggu ya? Sabtu dan Minggu. Jam berapa biasanya kalau latihan catur Mbak Tiwi? Kalau latihan biasanya jam 2 sampai sore. Kadang malam juga, tergantung pelatih bisanya. Oke, berarti 2 hari lagi latihan catur ya? Iya. Besok berarti udah ngaji lagi nih, karena besok hari Jumat. Dimulai dari jam 2 ya? Sampai dengan sore hari ya? Oke lah, baiklah. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kami. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi, dan kita sudah berada di penghujung acara dalam program Kabar Jambi ini. Sebenarnya kita masih banyak nih pengen cerita-cerita sama Mbak Intan, Mbak Tiwi, tapi mungkin di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi ya. Dari Mbak Intan ini, mungkin target kedepannya dari Yayasan Keluarga Teman Kecil ini seperti apa yang diinginkan oleh teman-teman? Oke, khususnya untuk dari Yayasan Keluarga Teman Kecil yang terkhususnya di dunia disabilitas ini ya, kita mencoba untuk bisa mewujudkan lah, memberdayakan teman-teman disabilitas agar mereka bisa berwirausaha secara mandiri, agar mereka bisa lebih mengeksplorkan dirinya dan lebih pede lagi gitu Bang, dengan kemampuan-kemampuan dirinya sendiri. Karena seperti hashtag disabilitas ya, disabilitas tanpa batas, disabilitas berkualitas. Nah, hashtag itulah yang sebenarnya harus dimasukkan benar-benar ke dalam hati setiap teman-teman gitu. Dan harapannya semoga teman kecil bisa mendampingi dan selalu membersamai teman-teman disabilitas dalam setiap perubahannya, dalam setiap perkembangannya gitu. Dan semoga teman kecil bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat Jambi terkhususnya. Promote lagi deh di mana lokasi teman kecil supaya yang menyaksikan tayangan ini bisa nanti langsung datang ke sana. Oke, boleh. Teman kecil saat ini kantornya ada di Talang Bakung, di dekat Taman Rimba, tapi insya Allah mohon doanya kepada seluruh masyarakat Jambi.
insya Allah teman kecil akan punya tempat baru, yaitu di Julutung yang kita sebut tadi Mini Geraha Disabilitas. Itu akan menjadi pusat teman kecil dan pusat disabilitas juga. Jadi siapapun nantinya silakan datang dan ramaikan tempat tersebut, karena insya Allah tempat itu bukan hanya untuk teman kecil, kebermanfaatannya bukan hanya untuk teman kecil, tapi di sana ada teman-teman disabilitas yang punya harapan besar dari support teman-teman seluruhnya gitu. Jadi ayo support disabilitas. Oke, ini untuk pihak-pihak lainnya juga yang ingin mensupport teman kecil juga dipersilahkan ya, ya untuk saling membantu teman-teman disabilitas. Oke, terima kasih Mbak Intan. Mbak Tiwi, silakan apa yang mau disampaikan semangatnya untuk teman-teman di luar sana? Ya, buat teman-teman disabilitas tetap semangat terus. Nah, seperti yang Tiwi katakan tadi, bahwa tunjukkan kemampuan kita, bukan disabilitas kita. Karena seperti yang disampaikan Mbak Intan tadi, hashtag kita adalah disabilitas tanpa batas, disabilitas berkualitas. Jadi disabilitas itu jangan dijadikan keterbatasan, jadikan itu tanpa batas untuk kita berkarya dan mengukir prestasi. Jangan dijadiin hambatan ya, malah dijadikan sebuah optimisme untuk menatap dunia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang ya. Mbak Tiwi, baik, terima kasih banyak Mbak Tiwi kehadirannya hari ini, dan semoga kita bisa berjumpa lagi nih bersama Mbak Tiwi, sehingga nantinya kehadiran Mbak Tiwi ini juga memberikan inspirasi dan juga sebagai pembuktian bahwa meskipun memiliki keterbatasan tetapi banyak hal-hal, kegiatan-kegiatan, prestasi, kreativitas, inovasi yang bisa dilakukan ke depannya. Terima kasih Mbak Tiwi atas kehadirannya. Begitu juga dengan Mbak Intan dari Ketua Yayasan Keluarga Teman Kecil. Semoga teman-teman sehat selalu ya Mbak Intan, sehingga nantinya kiprah-kiprah dari teman-teman keluarga Yayasan Keluarga Teman Kecil ini juga bisa menjangkau para penyandang disabilitas lainnya. Dan saya doakan juga semoga tidak hanya di Kota Jambi ya, tetapi juga nanti bisa buka di kabupaten, di provinsi tetangga, sehingga juga menyebar di seluruh Indonesia. Baiklah pemirsa, demikian tadi kita sudah berbincang bersama Mbak Intan dan juga Mbak Tiwi, dan tentunya dengan kehadiran dua tamu kami hari ini tentunya semoga bisa memberikan inspirasi bagi kita semua masyarakat Jambi, terutama juga para penyandang disabilitas. Optimisme adalah keyakinan yang mengarah pada pencapaian. Tidak ada hal yang bisa dilakukan kecuali tanpa adanya harapan dan juga kepercayaan diri. Sehat selalu untuk teman-teman penyandang disabilitas dan juga orang-orang yang selalu memberikan dedikasinya untuk teman-teman penyandang disabilitas. Sampai di sini kami menemani Anda di Kabar Jambi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.